Sangat menarik. Mengapa setiap menjelang bulan suci bandara di Malaysia justru dipenuhi orang-orang yang terbang ke Indonesia? Bukan untuk sekadar liburan, bukan juga sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang mereka cari, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan angka, statistik, atau laporan ekonomi, sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Dan ketika Anda melihat fenomena ini lebih dekat, kisahnya ternyata jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Setiap kali bulan suci semakin dekat, suasana di Malaysia sebenarnya tidak pernah sepi. Masjid mulai dipenuhi jemaah. Pusat perbelanjaan dihiasi ornamen Ramadan dan bazar-bazar bermunculan di berbagai sudut kota. Namun, ada satu fenomena yang jarang disadari banyak orang. Jika Anda berdiri beberapa jam saja di Kuala Lumpur International Airport atau terminal keberangkatan KLIA A2 menjelang Ramadan, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Barisan penumpang dengan koper besar, keluarga dengan anak-anak kecil, pasangan lansia hingga rombongan anak muda berbondong-bondong menuju penerbangan ke Indonesia. Tujuan mereka bukan sekadar berlibur. Mereka ingin menjalani Ramadan di negeri jiran. Penerbangan menuju Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung seringkali penuh jauh sebelum tanggal keberangkatan. Tiket harus dipesan lebih awal. Hotel-hotel mulai dipenuhi reservasi dari tamu asal Malaysia. Fenomena ini bukan sesuatu yang terjadi sekali dua kali. Dari tahun ke tahun, jumlah warga Malaysia yang sengaja mengatur jadwal mereka agar bisa merasakan Ramadan di Indonesia justru semakin meningkat. Pertanyaannya sederhana namun dalam. Apa yang sebenarnya mereka cari? Malaysia tentu bukan negara yang kekurangan suasana Ramadan. Negara ini memiliki tradisi bazar yang meriah, hidangan berbuka yang beragam, serta masjid-masjid megah yang selalu hidup sepanjang malam. Kehangatan keluarga dan tradisi turun-temurun tetap terjaga. Tidak ada yang salah dengan menjalani Ramadan di tanah air sendiri. Bahkan bagi banyak orang, itulah pilihan terbaik. Namun sebagian lainnya merasa ada sesuatu yang berbeda ketika mereka melangkah keluar dari zona nyaman dan mencoba merasakan Ramadan di tempat lain, terutama di negara yang memiliki akar budaya dan agama yang serumpun. Indonesia menawarkan pengalaman yang sulit dijelaskan hanya dengan data atau angka. Meskipun angka itu sendiri sudah sangat mencolok. Dengan populasi muslim terbesar di dunia lebih dari 200 juta jiwa, Ramadan di Indonesia bukan sekadar momen ibadah personal, ia menjelma menjadi transformasi sosial berskala nasional. Ketika bulan suci tiba, ritme kehidupan seolah menyesuaikan diri. Jam kerja berubah, aktivitas publik melambat, dan percakapan sehari-hari lebih sering diwarnai dengan nuansa religius. Bahkan orang yang tidak terlalu religius pun ikut terbawa dalam arus perubahan ini. Bayangkan Anda berada di Jakarta menjelang waktu berbuka. Lalu lintas yang biasanya riuh terasa sedikit berbeda. Orang-orang bergegas bukan sekadar untuk pulang, tetapi untuk memastikan mereka bisa berbuka tepat waktu bersama keluarga atau teman. Ketika azan berkumandang dari ribuan masjid, suara itu tidak datang dari satu arah saja. Ia datang dari segala penjuru. Bersahut-sahutan, membentuk harmoni spiritual yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika Anda berdiri diam sejenak, Anda akan merasakan getaran kolektif itu. Sebuah momen ketika jutaan orang berhenti, mengangkat tangan, dan memulai doa yang sama. Di Yogyakarta, suasana Ramadan terasa lebih lembut, namun tidak kalah mendalam. Kota ini memadukan tradisi Jawa yang halus dengan semangat keislaman yang kuat. Menjelang berbuka, kawasan-kawasan tertentu dipenuhi warga yang melakukan ngabuburit, berjalan santai, berbincang ringan, atau sekadar duduk menikmati senja. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi ada ketenangan yang meresap perlahan. Bagi banyak warga Malaysia yang terbiasa dengan ritme kota besar yang cepat, pengalaman ini terasa seperti jeda yang menenangkan jiwa. Sementara itu, di Bandung, udara sejuk pegunungan memberi dimensi berbeda pada ibadah. Tarawih terasa lebih khusyuk ketika hawa malam tidak terlalu panas. Jalan-jalan dipenuhi penjual takjil sederhana yang menawarkan kolak, es buah, dan gorengan dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak ada kesan eksklusif atau mahal. Ramadan di sini terasa membumi, dekat dengan rakyat, dan penuh kehangatan. Salah satu daya tarik yang sering disebut adalah pengalaman beribadah di masjid-masjid besar Indonesia. Di Jakarta berdiri megah Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Melaksanakan sholat tarawih di sana bukan sekadar menjalankan kewajiban, melainkan merasakan kebersamaan dalam skala yang luar biasa. Ribuan jemaah berdiri dalam satu saf panjang. Suara imam menggema di ruang luas dan lantunan ayat suci Al-Quran terasa menyelimuti seluruh ruangan.
Ada rasa kecil sebagai individu, namun sekaligus kuat sebagai bagian dari umat yang besar. Di Jawa Tengah terdapat Masjid Agung Demak yang syarat sejarah, serta Masjid Menara Kudus dengan arsitektur unik yang memadukan budaya lokal dan Islam. Beribadah di tempat-tempat ini memberi kesan seolah-olah Anda tidak hanya berdiri di ruang fisik, tetapi juga di dalam lorong waktu, terhubung dengan perjalanan panjang dakwah Islam di Nusantara. Dimensi sejarah ini jarang dirasakan secara intens dalam keseharian. Namun, di Indonesia, ia hadir begitu nyata. Selain faktor spiritual, ada pula pertimbangan yang lebih praktis. Banyak keluarga Malaysia menyadari bahwa perjalanan ke Indonesia bisa lebih terjangkau dibandingkan liburan domestik tertentu di negara mereka sendiri. Tiket penerbangan pulang pergi yang dipesan jauh hari seringkali berada pada kisaran harga yang masuk akal. Setibanya di Indonesia, biaya akomodasi, makanan, dan transportasi relatif bersahabat. Di Yogyakarta misalnya, penginapan nyaman dapat ditemukan dengan harga yang tidak menguras kantong. Untuk sahur, semangkuk bubur ayam hangat sudah cukup mengenyangkan tanpa membuat dompet menjerit. Saat berbuka, pilihan makanan berlimpah dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan standar kota besar di Malaysia. Namun, jika hanya soal biaya, tentu fenomena ini tidak akan bertahan dan terus meningkat setiap tahun. Yang membuat pengalaman Ramadan di Indonesia begitu berkesan justru adalah tradisi-tradisi unik yang tidak selalu ditemukan di tempat lain. Ngabuburit misalnya bukan hanya aktivitas menunggu waktu berbuka. Ia adalah ritual sosial. Orang-orang keluar rumah, berinteraksi, membeli takjil, berbagi cerita, dan merasakan kebersamaan dalam suasana yang santai. Ada rasa kolektivitas yang kuat, seolah seluruh kota bergerak dalam irama yang sama. Pasar takjil di berbagai kota Indonesia juga memiliki karakter tersendiri. Berbeda dengan bazar modern yang tertata rapi, pasar takjil seringkali lebih sederhana dan tradisional. Namun, justru disitulah daya tariknya. Setiap makanan memiliki cerita. Setiap penjual membawa resep turun-temurun. Anda tidak hanya membeli makanan, tetapi juga mencicipi bagian dari budaya lokal. Bagi warga Malaysia yang datang, pengalaman ini terasa autentik dan membumi. Budaya buka bersama atau bukber juga menjadi magnet sosial yang kuat. Undangan datang dari berbagai arah teman lama, komunitas, bahkan kenalan baru. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan sederhana. Namun, percakapan hangat mengalir tanpa batas. Tidak jarang seseorang diundang berbuka oleh orang yang baru saja dikenalnya. Ada keikhlasan yang terasa spontan. Banyak cerita tentang warga setempat yang dengan ringan hati berbagi makanan kepada tamu atau membantu tanpa pamrih ketika mengetahui bahwa seseorang sedang menjalankan ibadah puasa jauh dari rumah. Kehangatan inilah yang paling sering meninggalkan kesan mendalam. Ada pengemudi transportasi yang enggan menerima bayaran penuh ketika mengetahui penumpangnya adalah tamu yang datang untuk beribadah. Ada keluarga yang mengajak orang asing berbuka di rumah mereka. Hal-hal kecil seperti ini membentuk memori yang sulit dilupakan. Ia mengingatkan bahwa inti Ramadan bukan pada kemeriahan atau kemewahan, melainkan pada kepedulian dan persaudaraan. Pada akhirnya, tren warga Malaysia yang memilih menjalani Ramadan di Indonesia bukanlah penilaian bahwa Ramadan di tanah air mereka kurang bermakna. Sebaliknya, ini mencerminkan keinginan untuk memperluas pengalaman spiritual. Terkadang, ketika kita keluar dari rutinitas, kita justru melihat kembali makna yang selama ini tersembunyi di balik kebiasaan. Indonesia dengan segala keunikan dan dinamika sosialnya menawarkan ruang untuk refleksi itu. Ramadan memang bukan tentang lokasi geografis. Ia adalah perjalanan batin. Namun lingkungan dapat mempengaruhi cara kita menghayatinya. Ketika seluruh kota seakan berpuasa bersama, ketika azan menggema dari berbagai arah, ketika orang-orang yang tidak Anda kenal memperlakukan Anda seperti saudara, pengalaman itu perlahan membentuk cara pandang baru tentang kebersamaan umat. Bagi banyak orang Malaysia yang pernah merasakannya, pulang dari Indonesia berarti membawa sesuatu yang tidak terlihat secara fisik. Mereka kembali dengan perspektif baru, dengan hati yang terasa lebih lapang, dan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna berbagi. Sebagian mungkin akan kembali lagi tahun berikutnya. Sebagian lainnya mungkin memilih tetap di rumah, namun dengan sudut pandang yang telah berubah. Kini pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Apakah Ramadan hanya akan kita jalani sebagai rutinitas tahunan? Ataukah sebagai kesempatan untuk menemukan makna yang lebih dalam? Apakah kita berani keluar dari zona nyaman untuk merasakan sesuatu yang berbeda? Karena bisa jadi, dalam perjalanan menuju tempat yang baru,
kita justru menemukan kembali esensi lama yang sempat terlupakan. Dan pada akhirnya, Ramadan bukan hanya tentang di mana kita berada, bukan pula tentang kota mana yang kita pilih untuk menjalaninya. Ramadan adalah tentang sejauh mana hati kita terbuka untuk merasakan makna di setiap detiknya. Mungkin itulah alasan mengapa perjalanan sederhana ke tempat lain kadang justru membawa kita pulang kepada makna yang paling dalam dari ibadah itu sendiri.